Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Rizky Saputra dari Prodi Informatika NPM 22421050. Di sini saya akan membacakan hasil wawancara saya bersama Ketua RT pada waktu atau hari Senin 8 Mei 2023 pukul 17 sampai selesai. Di sini saya mewawancarai Bapak Triyono sebagai Ketua RT di Lampung Timur, usia 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Tugas pokok dan tanggung jawab sebagai Ketua RT: yang pertama menyusun dokumen, yang kedua menyusun jadwal meeting, yang ketiga menyusun akomodasi kantor agar sesuai dengan tujuan perusahaan. Dan ini dia hasil wawancara saya bersama Bapak Ketua RT. Saya menanyakan bagaimana tanggapan Bapak mengenai korupsi di Indonesia. Dan dia menjawab, tindakan korupsi di Indonesia ini sangat merugikan, tetapi di balik itu juga pemerintah pasti tidak akan tinggal diam seperti KPK yang terus gencar menindaklanjuti para oknum yang melakukan korupsi. Hanya saja menurut saya, hukum yang diberikan pemerintah tidak setimpal, oleh karena itu masih saja sering terjadi korupsi. Yang kedua, menurut Bapak, apa penyebab terjadi korupsi? Dia menjawab, sifat selalu merasa kurang, penghasilan kurang mencukupi gaya hidup konsumtif, kebutuhan hidup yang mendesak, moral lemah. Yang ketiga, Bapak, apa dampak yang dapat terjadi karena korupsi? Dia menjawab, ya, menurut saya pasti akan merugikan banyak hal. Salah satunya merugikan pemerintah, yang kedua masyarakat, dan yang pasti akan kehilangan kepercayaan masyarakat kepada pelaku korupsi, yang juga akan berdampak juga pada pemerintah di Indonesia ini. Yang keempat, pertanyaan keempat, apa visi dan misi pelatihan sebagai Ketua RT? Jawabannya, visinya membentuk kerukunan warga, memelihara lingkungan yang aman, nyaman, tentram, bersih, sehat, cerdas, dan kreatif. Misinya yang pertama, menjaga kerukunan warga dengan kegiatan yang positif dan membangun pelayanan. Yang kedua, melayani dan memberikan pelayanan administrasi yang jujur, transparan. Yang ketiga, memberikan wadah fasilitas sebagai bagian dari pengembangan bakat warga. Yang keempat, bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan. Yang kelima, menjalin kerjasama yang bermanfaat dengan sebagai lembaga eksternal. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana cara lembaga sebagai Ketua RT terjadinya korupsi? Jawabannya, dalam kasus korupsi terdapat 3 lembaga yang berwenang untuk menangani, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sesuai kewenangan masing-masing. Jadi kesimpulannya yang saya dapat hasil wawancaranya, yang pertama merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun suatu organisasi, diantaranya menyalahgunakan wewenang, anggaran, dana, dan juga fasilitas. Dampak korupsi juga sangat banyak, merugikan banyak hal yang mendorong pelaku melakukan tindakan korupsi, salah satunya karena hawa nafsu, dan terpenting pendidikan karakter kejujuran bagi masyarakat sedini mungkin agar menghasilkan anak bangsa yang baik untuk masa dan negara. Sarannya, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, perlu adanya pendidikan anti korupsi sejak dini atau sejak SMP atau SMA, serta menampakkan sikap jujur. Dalam hal tersebut sangat memerlukan peran besar keluarga, masyarakat. Dengan adanya fondasi anti korupsi sejak dini, maka tindak korupsi ini di kemudian hari dapat ditanggulangi atau ditanggung.
Sekian yang saya dapat dari hasil wawancara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.